Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat santri Blesak yang tetap saya banggakan dan saya cintai. Kali ini santri Blesak akan berkunjung ke salah satu wihara Tridharma Kong Ti Josu di Desa Kedaung Barat, Kota Tangerang. Sebelumnya, para sahabat-sahabat santri Blesak jangan lupa like, subscribe, and tekan tombol lonceng di sebelah sini. Ayo kita ikutin perjalanan santri Blesak pada malam hari ini. Tetap semangat. NKRI harga mati. Tentang perdamaian, tentang kedamaian. Nggak ada yang mengajarkan kita untuk perang ternyata. Kalau di Islam ya sama, pada dasarnya mungkin cuman biasanya kita emang cara kita menjalankannya aja beda. Kalau kita berguru di Buddha juga sama, kalau kita berguru dengan guru yang mengajarkan tentang kebaikan, ya kita akan ikut baik. Tapi kalau kita belajar dari seorang guru agama yang mengajarkan kepada kita tentang tentang hal-hal yang melenceng dari agama, ada juga kan saya suka begitu, nggak sesuai dengan akidah agama kita. Jadi semoga semua bisa berjalan dengan sangat baik. Karena kadang-kadang hanya personalnya, hanya orangnya ya yang membuat kita ini terpecah, membuat kita ini pengen merasa lebih hebat sendiri, lebih menang sendiri. Prinsipnya kalau saya pribadi, mungkin kalau kita punya satu pegangan agama yang kuat, sebelum kita sujud sembah di depan pemuka agama kita, tokoh agama kita harus sembah sujud dulu pada orang tua kita. Itu yang paling penting. Ya, saya nggak tahu, mungkin menurut Untung gimana? Sama nggak ininya sama saya? Kalau di dalam agama Islam juga diajarkan untuk berperilaku baik kepada orang tua, dan itu harus sebuah keharusan biasanya. Birrul walidain. Kalau
perilaku kepada orang tua juga difirmankan oleh Allah dalam kitab Al-Quran sendiri. Ada ya di dalam film Al-Quran itu ada ya di situ ya, pasti dong. Jadi ya itu sebuah keharusan. Kalau menurut Beruntung sendiri juga Allah yang diciptakan di dunia bagi manusia yang terlihat itu orang tua kita. Ya, betul. Terus ajaran tentang kebaikan, tentang bagaimana kita harus logikanya kayak berjihad dan segalanya itu kan juga harus bergerak sesuai dengan perkembangan zaman. Saya lebih cenderung karena kalau kayak kita saya nggak mau tahu kamu ikut campur ke ranah yang lebih dalam mungkin ya. Kalau di Islam kan ada yang namanya jihad mungkin ya. Iya, jihad. Tapi jihad sesuai dengan perkembangan zaman nih. Kalau kayak sekarang yang kita pelajari, kalau kayak di Buddhis kami emang kami toh juga diajarkan untuk berjuang di jalan Sang Buddha. Bagaimana kita bisa berjihad kalau bahasa muslimnya begitu, untuk membahagiakan orang tua, membahagiakan orang-orang di sekeliling kita, membahagiakan keluarga kita, kemudian lingkup lebih besar lagi bagaimana kita bisa berguna untuk bangsa dan negaranya, ya kan, itu mungkin yang lingkup yang lebih besar yang kita ini. Jadi di dalam Islam sendiri bukan diajarkan di dalam Islam bahwasanya seorang orang muslim itu harus melihat, kalau kata Habib Lutfi sendiri nih Pak, Habib Lutfi sendiri kemarin saat kan pergi ke itu gedung BNU dan lihat kata-kata beliau, kalau kalian tidak bisa melihat, tidak punya alasan untuk menghormati non muslim, maka lihatlah bahwa dia adalah ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka itulah alasan yang paling penting untuk menghormati, dan paling kuat ya, karena lihat dari sesamanya, dari ciptaan dari Allah gitu ya. Kan ada dalam NU sendiri kan ada kongres yang mengambil keputusan bahwasanya ada 3 ukhuwah atau persaudaraan dalam Islam. Yang pertama itu ukhuwah Islamiyah dari agama dulu, terus Watoniyah tanah lahir kita Indonesia, dan yang terakhir adalah ukhuwah basyariyah. Kita itu sesama manusia. Sebenarnya cukup lengkap ya di dalam agama Islam. Kemudian kalau kita bicara kayak kami di agama Buddha juga diajarkan semua tentang hal itu. Tapi yang lebih kita inginkan alangkah baiknya sesama anak bangsa ini, terutama Indonesia ya. Kita yang punya keberagaman itu adalah satu kelebihan yang diturunkan dari Allah buat kita sebagai anak bangsa Indonesia, kita bicara. Dan itu yang harus sebenarnya kita rawat dengan sangat-sangat baik ya, sangat-sangat baik. Karena pada dasarnya negara-negara lain nggak punya suku, bahasa dan segalanya yang lebih banyak dari kita, ya kan? Saya setuju kalau kita itu dengan apa yang diiniin dari NU ya, dari terutama saudara-saudara Muslim dari Nahdlatul Ulama yang lebih mengedepankan moderat yang tadi yang dibilang. Karena apa? Agama bisa berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Kenapa enggak? Dengan kecanggihan teknologi, dengan perkembangan zaman, dengan kecanggihan teknologi, justru kayak kita ini sekarang bisa membuat sesuatu yang lebih baik. Kita dengan kecanggihan teknologi, kita bisa menyebarkan tentang kedamaian, tentang bagaimana sesama anak bangsa ini bisa hidup rukun dengan perbedaan agama, dengan perbedaan suku, dengan perbedaan ras. Itu yang sebenarnya sangat membuat kita ini menjadi perhatian dari pihak luar ya, terutama orang-orang di luar Indonesia ini sebenarnya memandang kita
hebat ya Indonesia ya dengan segala kemajemukannya dibanding dengan negara lain yang hanya umpamanya dua aliran, dua suku, tiga suku, mereka bisa hidup dalam peperangan ya kan. Nah itu sebuah anugerah bagi, mungkin kita harus syukurin itu sebagai anugerah, dan kita tetap harus bisa merawat itu dengan sangat baik. Mungkin ada lagi yang lain yang di dalam Islam diajarkan yang mungkin bisa juga membuat sharing tentang kebaikan dan perdamaian yang bisa kita serapin gitu loh. Ada lagi selain mungkin yang secara garis besar ya di Islam, terutama kita diajarkan tentang tadi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basariyah, dan ukhuwah Watoniyah ya. Kita sembah ini sebagian dari adalah utusan daripada Tuhan ya. Ada yang tingkat paling bawah adalah mungkin yang tingkat penguasa daerah. Kayak di Keramat kita masih menghargai penguasa daerah yang kebetulan mereka beragama Muslim. Kayak ada Empe Banten, kemudian ada Prabu Sriwangi, dan ada Dewi Neng. Nah, di sini untuk Tangerang ini ada yang namanya Dewi Neng. Mungkin dulunya mereka ini adalah orang-orang yang punya pengaruh yang cukup bagus, pengaruh yang cukup kuat terhadap lingkungan di sini yang kita nggak tahu. Maka dari itu kita menghargai mereka, kita menghormati mereka, bahwasannya mereka pernah ada loh di tanah Banten ini gitu. Bisa dikatakan tuh sesepuh gitu ya Pak? Sesepuh, betul. Nah, sama mungkin kalau kayak di Muslim, Anda punya guru agama, Pak Kiai yang ya mohon maaf mungkin sudah almarhum, ya saatnya ada namanya haul untuk memperingatinya, ya kan pasti itu. Mungkin ya lebih kurang begitu. Ya. Oke, kalau sudah cukup mungkin udah cukup ya. Oke guys, kita doain ya teman saya ini, saudara Untung ini ya, dalam proses untuk menunggu hasil tes untuk belajar menuju ke Maroko, ke negara Maroko. Kita sama-sama doain ya guys, agar timbul lagi satu, mudah-mudahan tokoh agama yang baru yang ke depan kita nggak tahu ini ya kan, yang tokoh agama yang baru yang bisa membawa terus perdamaian dan kedamaian untuk negara kita tercinta, negara Kesatuan Republik Indonesia. Hidup NKRI, harga mati. Iya. Kalau kamu pernah nonton film Judge Bau, Hakim Bau, ya inilah dia terjemahan dari Sang Dewa Panggung ini. Diceritakan, ya dialah Hakim Bau itu. Dia hakim keadilan. Enggak peduli kamu mau itu menantu raja atau bahkan rajanya sekalipun, kalau jolim terhadap rakyatnya tetap dipancung namanya. Itu dia Sang Dewa Keadilan. Sebelahnya lagi ini Dewa Keberuntungan. Kalau di sini Dewa Keberuntungannya lagi dikawal sama patung Sunggokong sama patung Buddha apa namanya, Dewa Mabok nih, Buddha Dewa Mabok dia ini. Yang tengah Pak? Hah? Yang putih, yang tengah yang gede ini Cikung. Ya Cikung itu dia. Itu Dewa Mabok namanya, Cikung dulu. Itu kalau yang tengah itu Dewa Keberuntungan. Untuk vlog kita ini ya, siapa? Silakan. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah
vlog pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi ke beliau Wihara Ponte Choso ya. Dan alhamdulillah kita sudah belajar banyak tentang keberagaman yang ada di perbedaan pluralisme yang ada di Indonesia ini. Semoga menjadikan kita semakin kuat ya Pak, semakin solid sebagai anak bangsa. Dan yang terakhir, saya sendiri mau minta pendapat dari Bapak atau pesan buat anak-anak bangsa yang saat ini yang akan nanti menjadi pemimpin di negara Kesatuan Republik Indonesia. Monggo Pak, pesannya Pak. Intinya semua anak bangsa ini ya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun latar belakangnya, dia harus benar-benar bisa melihat Indonesia ini bagai pelangi. Ya, yang warnanya beda-beda, tapi itu sangat indah. Dan dalam pelangi itu menciptakan sebuah keindahan, sebuah kekuatan. Disitulah letak kebanggaan kita sebagai anak bangsa Indonesia. Teruslah untuk menjaga keutuhan NKRI ini, untuk terus berpedoman dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, agar kita tidak pernah punah. Mungkin itu aja sih yang saya perlu sampaikan. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu juga. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Iya. Sekian dari saya juga. Salam NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah salam dharma dari saya. Namo Buddhaya.